أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Segenap asatidah dan ustadzah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan sehingga di pagi menjelang siang ini kita bisa belajar bersama kembali. Insyaallah pada kesempatan hari ini Ana akan menyampaikan overview melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini konteksnya murni kegiatan belajar mengajar di kelas, tidak terkait dengan pengasuhan. Kalau sekarang ada teman-teman yang di pengasuhan dan tidak mengajar di kelas, mungkin ini nanti bisa dijadikan sebagai referensi tambahan atau referensi baru. Adapun teman-teman yang pernah belajar utamanya pendidikan apapun, maka ini bisa dijadikan sebagai bahan refresh, mengingat kembali tentang materi yang dulu pernah kita dapatkan saat di perkuliahan bagi yang mempelajarinya. Kegiatan belajar mengajar, asatidah, ustadzat semuanya, materi yang ada dan sekarang antum buka itu ada 28 slide. Ana sarikan dari beberapa buku. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan belajar. Disebutkan dalam slide itu bahwa belajar itu maksudnya adalah perubahan yang menetap dalam diri seseorang yang tidak dapat diwariskan secara genetis. Jadi belajar itu adalah proses bagi pembelajar, dia mendapatkan sesuatu yang baru, di mana sesuatu yang baru itu akan merubah dirinya. Bagi yang mengajar, maka dia memberikan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa mengubah orang yang belajar. Karena belajar itu muktasab. Muktasab itu sesuatu yang diterima, bukan bawaan sejak lahir. Makanya di situ disebutkan tidak dapat diwariskan secara genetis. Karena sebagian kita itu sekarang ini bisa melakukan sesuatu tertentu tanpa belajar. Contohnya, melakukan sesuatu semuanya bisa tanpa belajar. Contohnya apa? Ngupil. Asal hidung kita gatel, secara refleks anak yang baru lahir atau anak kecil atau orang tua siapapun, dia pasti akan memasukkan jarinya. Jadi tidak ada belajar ngupil, itu tidak ada judulnya. Tidak ada. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Bersin. Orang bisa bersin, itu perlu belajar apa tidak? Tidak perlu belajar. Kenapa? Genetis. Bawaan sejak lahir. Satu lagi. Apa Ustaz? Ngantuk. Ngantuk itu juga nggak perlu belajar karena itu bawaan. Orang kalau mau tidur ya rata-rata diawali dengan ngantuk. Gimana ya belajar ngantuk itu? Nggak bisa. Karena itu bawaan. Ada nanti yang mau tidak mau harus belajar. Makanya di sini diperhatikan bahwa elemen yang berubah, unsur-unsur yang berubah dalam belajar itu yang pertama adalah pemahaman. Nah, ini terkait erat dengan kita saat mengajar di kelas. Bagaimana masing-masing kita ketika mengajar itu memiliki visi. Yang pertama, memberitahu transfer ilmu. Santri-santriwati yang tadinya tidak tahu, kita buat menjadi tahu. Yang kedua, naiknya di levelnya dinaikkan.
Yang sudah tahu dibuat menjadi faham. Karena pemahaman itu satu level di atas tahu. Tahu dulu baru paham. Ada orang yang tahu tapi tidak paham. Kalau orang sudah paham, insya Allah sudah tahu. Di sini disebutkan yang berubah itu adalah pemahamannya. Makanya terkait fungsi kita sebagai guru di kelas ketika mengajarkan pelajaran apapun, tidak cukup memberitahu. Kalau kita merasa saya sudah mengajar, ilmu yang saya miliki sudah tak berikan, sudah tak sampaikan, sudah tak ajarkan. Pertanyaannya, mereka mungkin tahu. Tapi apakah ustadz-ustadzah sudah memastikan bahwa santri-santriwati itu sudah paham atau belum? Kalau jawabannya ternyata banyak yang belum paham, berarti proses pembelajaran yang kita lakukan sudah selesai apa belum? Belum selesai. Pastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sudah berhasil memahamkan pembelajar. Dalam hal ini adalah santri dan santriwati, itu harus dipastikan. Misalkan belajar nahwu tentang fa'il, bicara terus tidak tahu mereka paham apa tidak ini tentang fa'il ini, definisinya, contohnya, tanda-tandanya apa, kita tidak pernah mengetes. Nah, ini nanti proses pembelajaran yang kita lakukan bisa bermasalah. Yang kedua, yang bisa berubah lewat belajar itu adalah perilaku. Perilaku. Diingat-ingat kembali, dulu pernah Ana sampaikan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hal-hal terkait dengan kemampuan kognitif, ilmu murni, pengetahuan murni, itu istilahnya adalah kognitif. Yang belum pernah mendengar bisa ditulis. Setelah ditulis kalau masih penasaran, nanti bisa searching di internet. Pengetahuan kognitif itu apa? Nanti searching sendiri. Itu terkait dengan ilmu murni, teori murni, pengetahuan murni. Matematika ketika belajar perkalian itu kognitif. Fikih ketika belajar tentang definisi, belajar tentang contoh-contoh, ilmu fikih itu kognitif. Kognitif. Yang kedua terkait dengan kemampuan afektif. Afektif itu sikap. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana anak-anak yang sudah kita ajari itu bisa melaksanakan proses ibadah dengan baik. Makanya di sini ada poin bahwa belajar itu harus bisa mengubah perilaku. Apalagi kita basisnya adalah pesantren. Anak-anak diajari materi kognitif tentang sholat, tetapi ternyata mereka belum bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka proses pembelajaran yang kita lakukan sudah finish atau masih ada PR-nya? Masih ada PR-nya. Berarti mereka rata-rata masih berhenti di kemampuan kognitif. Ujiannya bagus, Ustaz, jawabnya bagus, dalilnya hafal semuanya. Loh, tapi kok saat adzan mereka tidak pergi ke masjid saat mendengarkan adzan. Kalau tidak digerakkan tidak pergi ke masjid. Teori tentang kejujuran, loh, mereka sudah belajar tentang teori kejujuran, tapi kenapa masih banyak yang tidak jujur? Nah, ini berarti perilakunya belum berubah. Yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik itu yang paling gampang adalah kegiatan ekstrakurikuler. Apakah itu terkait dengan kemampuan alat? Kita ajari anak-anak itu untuk berlatih apa misalkan. Sekarang ini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengedit video. Mengedit video. Seperti ini kan sekarang direkam. Nah, ini kan karena anak memang sudah sampaikan jangan di live-kan di YouTube langsung, karena anak yakin ada beberapa kata yang tidak pas untuk bisa didengar oleh masyarakat umum, itu kan perlu diedit. Nah, siapa ini yang mengedit? Namanya kan editor. Itu terkait dengan kemampuan psikomotorik. Ini juga perlu dilatih. Olahraga itu psikomotorik. Terkait erat dengan bagaimana anak-anak bergerak. Ini juga penting untuk diperhatikan. Kalau pesantren kita ini bisa membuat satu ekstra keterampilan alat terkait dengan
pesantren menyiapkan komputer, kemudian dimasukkan program. Nanti anak-anak kegiatan ekstranya itu adalah ngedit video, Ustaz. Mereka belajar di sini berapa tahun? 6 tahun, Ustaz ya. Ternyata mereka sejak 1 SMP itu sudah belajar ngedit, nanti lulus 6 tahun, Ustaz. Itu ngeditnya pasti sudah bagus. Beberapa pesantren sekarang sudah mulai ke sana. Bahkan beberapa pesantren sudah naik ke level coding, Ustaz. Belajar bikin robot. Itu tidak dipelajari di kelas, tapi dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler karena terkait erat dengan kemampuan psikomotorik. Nah, ini kita tinggal membaca ini. Masing-masing kita kan Masya Allah. Pasti banyak gagasan, punya pikiran, nanti tinggal dirumuskan kira-kira ekstrakurikuler apa yang saat ini menjadi tren di tengah masyarakat. Kalau itu dipelajari oleh anak-anak, maka kemampuannya akan bermanfaat. Jadi ekstranya jangan olahraga saja. Yang sudah ada ekstra apa di sini? Bola, panahan, itu bermanfaat. Terus apa lagi? Ustaz? Sholat, bela diri ya itu ya? Iya, terus apa lagi? Iya. Dikembangkan. Apa ini kira-kira? Kita kan harus berpikir. Dulu sudah Anda sampaikan bahwa anak-anak santri-santri kita ini tergantung kita. Mereka belajar di sini 6 tahun, mereka belajar di sini beberapa tahun, lulus akan menjadi apa itu tergantung kita. Tinggal kita yang harus berpikir ini. Apa ya kira-kira yang bisa Anda berikan untuk mereka? Sesuai dengan wewenang, sesuai dengan tugas masing-masing. Yang ketiga, bahwa belajar itu harus mengubah persepsi. Persepsi itu berbeda dengan pemahaman. Pemahaman itu berkaitan dengan pengetahuan. Kalau persepsi sudah berkaitan dengan sikap. Respon yang kita berikan kepada sesuatu tertentu. Contohnya, yang kemarin rame dan viral itu terkait dengan persoalan LGBT. Poin yang G ya, laki-laki suka dengan laki-laki. Hampir semuanya bahas itu karena viral. Sampai kemudian videonya di take down dari orang yang pertama kali ngupload, tapi videonya sudah di-download banyak orang. Makanya sekarang videonya masih ada. Karena sudah banyak channel yang ngupload lagi. Anak-anak kan kita ajari mereka itu teori tentang bagaimana tidak boleh mencintai atau menyukai laki-laki, tidak boleh menyukai laki-laki, perempuan tidak boleh menyukai perempuan. Itu konsep pemahaman yang kita berikan kepada mereka. Tetapi terkadang anak-anak kita itu nanti akan mendapati persoalan ketika mereka sudah lulus dari pesantren dan kemudian mereka mendapati orang-orang yang ternyata seperti itu. Ustadz, anak di kampus Ustadz, didekati oleh teman cowok Ustadz. Anak sekarang cowok Ustadz, didekati oleh teman cowok. Teman cowok anak itu baik banget Ustadz. Karena kaidahnya itu al-insanu abidul ihsan. Ini pegang ini. Setiap kita itu akan menjadi budak karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Filosofi Jawanya, orang itu kalau dipangku deprok. Itu bahasa Arabnya al-insanu abidul ihsan. Ya. Orang mau benci sama antum, tapi kalau tiap hari antum kekirimi makanan, itu lama-lama akan tunduk, takhluk. Itu sudah jadi kaidah itu. Antum punya tetangga antum kok nggak suka, kasih apa yang antum punya, nanti lama-lama akan tunduk. Orang yang tadinya marah, antum kasih sesuatu, nanti marahnya akan hilang. Ustadz, dan ini banyak terjadi. Ustadz, teman anak ini laki-laki Ustadz, dan dia menunjukkan tanda-tanda suka sama anak Ustadz, dan dia selalu ngasih anak Ustadz. Di sini dia mulai bingung. Tuh, dulu kan konsep yang anak pahami bahwa seperti ini tidak boleh terjadi. Gak boleh laki-laki mencintai laki-laki. Tapi sekarang persoalannya bahwa saya mendapatkan sesuatu yang anak rasakan membahagiakan untuk diri anak dari laki-laki yang mencintai
anak itu. Saya dikasih makanan, kuota anak selalu penuh. Jadi kalau saya YouTubean itu tidak pernah terputus karena kuotanya kencang. Siapa yang ngasih? Teman laki-laki ini. Mulai goncang. Saat itulah persepsi seseorang harus bisa menentukan apakah dia akan terus menuruti sesuatu yang tidak baik itu ataukah dia akan menyetop. Contoh yang lain. Kemarin ada pertanyaan dari santri yang sudah santriwati yang sudah lulus. Ustadz, dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam Al-Quran di sebelah kanan kan, bawah, ini bagi yang hafid. Hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan bagi kalian itu ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ayat ini terkait dengan al-muharramatu minan nisa'i fiz zawat, golongan wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah ibu, yang kedua wabanatukum. Makanya jangan sampai ada di antara kita, Ustadz, ibu saya meskipun sudah tua kok cantik, Ustadz. Waliyadzubillah, itu musibah kubro itu. Wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian nggak boleh ini. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi, keponakan langsung dari saudara laki-laki. Antum punya keponakan, Torik, kok keponakannya cantik hali, tertarik pengen nikahi, nggak boleh. Sampai akhir ayat. Itu pemahaman. Oh, ternyata nggak boleh. Wanita yang tidak boleh dinikahi itu disebut dengan mahram. Nah, kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita sekarang menjadi istrinya? Itu mahram apa tidak? Mahram itu kan wanita yang tidak boleh pergi kecuali dengan pendampingnya, laki-lakinya itu. Misalkan Ustadz punya keponakan, Ustadz bisa jadi mahramnya. Ustadz punya ibu, bisa jadi mahramnya. Ustadz punya adik, bisa jadi mahramnya. Nah, sekarang kalau Ustadz punya istri Ustadz itu mahram apa tidak? Antum kalau ditanya seperti itu, jawabannya antum mahram apa tidak? Itu anak pergi sama istri anak itu, sekarang nunggu di situ. Itu mahram anak apa tidak? Kalau bukan mahram anak, dia bisa pergi loh itu, tanpa bapaknya, tanpa saudaranya, tanpa omnya loh, dengan anak. Bingung kan sekarang? Iya, itu persepsi. Lebih tinggi dari pemahaman. Karena persepsi itu sudah terkait dengan sikap. Nah, tadi contoh itu perlu dijawab atau tidak? Ya. Ustadz, antum Ustadz. Ustadz Al-Hafidh yang semoga cepat berangkat ke Madinah. Nah, nunggu sepisah saja. Iya. Antum kalau punya istri antum itu mahram apa bukan? Mahram. Kenapa mahram? Ayat tidak nulis loh. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati taqultum bihin wa illam taqultum bihin fala junaha alaikum. Mahram apa bukan? Bukan. Enggak disebutkan. Antum Ustaz, istri antum udah punya istri belum? Mahram antum bukan? Mahram. Bingung kan? Nah, itu yang ditanyakan oleh santriwati. Karena pelajaran di kelas hanya berhenti tentang pemahaman. Kalau ditanya istri kita itu mahram kita apa bukan? Jawabannya bukan. Loh, kenapa bisa bepergian bersama? Ya karena sekarang menjadi istri. Yang tadinya halal, yang tadinya tidak halal menjadi halal karena hubungan apa? Pernikahan. Nah, nanti penjelasannya, ibunya istri kita sebelum adanya pernikahan halal tidak untuk kita salaman maksudnya? Tidak halal. Tapi setelah menjadi ibu mertua kita, halal tidak untuk kita salami? Halal. Makanya istri kita, jangankan untuk bepergian, berdua-duaan di kamar suami istri boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi ketika ikatan pernikahan itu sudah selesai,
misalkan waliyadzubillah ada perceraian, boleh tidak mereka berdua-duaan lagi? Tidak boleh. Salaman boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena hubungan pernikahan sudah tidak ada. Maka statusnya mahram apa tidak mahram? Jawabannya tidak mahram. Nah, itu sudah termasuk persepsi, lebih tinggi dari pemahaman. Yang keempat, belajar itu harus bisa mengubah motivasi. Kesimpulan dari poin keempat ini adalah kalau ada santri-santri kita, santriwati-santriwati kita sudah belajar bersama dengan kita, tetapi motivasi belajarnya tidak nambah, tetapi justru tetap stagnan atau bahkan menurun, yang harus bertanya ini adalah diri kita. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada kita masing-masing. Contoh motivasi belajar. Dulu pernah Ana sampaikan bahwa kita itu harus menjadi guru atau pengajar yang serius. Kalau mengajar itu harus mengerahkan semua kemampuan, harus mengerahkan semua tenaga. Mengapa? Jangan sampai kita menjadi pengajar yang kehadiran kita itu tidak ditunggu oleh santri atau santriwati. Aduh, usul fikih ketemunya Ustadz Ujang lagi nih. Aduh, ini sumpek. Ustadznya nyumpeki, pelajarannya juga nyumpeki. Itu kalau ada santri-santriwati seperti itu, kira-kira motivasi belajarnya dengan pelajaran usul fikih itu akan bertambah atau kurang? Pasti berkurang. Ini baru terkait dengan motivasi untuk mempelajari pelajaran kita. Belum nanti kalau kita kaitkan dengan basis pesantren, motivasi untuk tetap ingin mondok. Kalau ada santri-santriwati, ustadz-ustadzah, ini penting. Tadinya semangat mondok di sini, kemudian dia tidak semangat untuk mondok di sini karena permasalahan yang dia hadapi di pondok ini, maka itu adalah kegagalan kita. Kecuali kalau dia ternyata memiliki orientasi lain. Apa orientasinya? Ustadz, setelah Ana rasakan belajar di sini, misalkan di pesantren apapun pesantrennya itu, dimanapun pesantrennya itu, setelah belajar 3 tahun ternyata Ana rasa sudah cukup Ustadz bahasa Arab Ana, Ustadz. Karena saya sekarang sudah masuk ke jenjang SMA misalkan. Kemudian saya sekarang memiliki cita-cita lain, Ustadz, saya ingin menjadi apa gitu. Yang itu tidak mungkin bisa saya gapai kalau saya belajar di pesantren. Itu persoalan lain. Tetapi kalau ada santri-santriwati menjadi kehilangan motivasi belajar di pesantren gara-gara masalah yang dia dapati di pesantren, apakah dengan ustadznya, apakah dengan ustadzahnya, apakah dengan teman-temannya, maka itu adalah kegagalan manajemen pesantren. Itu harus kita terima dengan lapang dada. Kenapa? Berarti kita belum memberikan proses pembelajaran yang baik untuk mereka sehingga kehilangan motivasi. Cukup 2 ini saja. Meskipun motivasi ini cakupannya banyak. Bagaimana PR kita sekarang membuat santri-santriwati untuk suka dengan kita. Untuk suka dengan kita itu jangan kemudian dikasih apapun yang mereka minta loh ya. Ustadz Ujang nonton apa? Drama Korea. Wah, itu kalau santriwati diajak nonton drama Korea, itu pasti ustadznya langsung disukai. Kalau nggak percaya, jangan dicoba. Jangan dicoba. Pelajaran usul fikih, ayo kita belajar, ini kan totalnya 90 menit. Oke ya, ayo kita belajar selama 60 menit. Nanti 30 menit terakhir kita nonton. Nonton apa Ustadz? Drama Korea. Wah, itu nanti antum kalau praktekan itu akan menjadi ustadz yang paling dicintai oleh santri atau santriwati. Udah itu. Nanti tambahi lagi apa misalkan? Kalau laki-laki berarti cuplikan pertandingan bola. Ngajar 90 menit, ngajarnya 60 menit, 30 untuk nonton pertandingan bola. Wih, itu antum akan ditunggu terus. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi kita menjadi pribadi yang baik sehingga kemudian santri-santriwati respek kepada kita dengan batasannya. Maksudnya dengan batasan itu barangkali ada kondisi bahwa ustadz itu harus mengajar di pondok putri, harus ada batasannya.
Kalau nggak ada batasannya nanti kita akan berbenturan dengan salah satu kompetensi yang dulu pernah kita pelajari bersama. Murojaah ini. Kompetensi ada berapa? Kompetensi guru ada berapa? 4. Yang pertama apa kemarin? Pedagogik. Yang kedua kepribadian. Yang ketiga profesional. Yang keempat sosial. Lupa kabeh. 4 kompetensi. Yang pertama apa? Pedagogik. Pedagogik itu terkait dengan apa? Pokoknya mengajar, termasuk perangkat-perangkatnya itu nanti akan kita pelajari. Yang kedua kepribadian. Yang ketiga profesional. Profesional itu terkait dengan apa? Penguasaan materi. Intinya kita kalau ngajar fikih, kita jadi ahli fikih di materi yang kita ajarkan. Kita ngajar nahwu, maka kita harus menjadi ahli nahwu di materi yang kita ajarkan. Bahasa Indonesia, kita menjadi ahli materi bahasa Indonesia yang sedang kita ajarkan. Itu profesional. Dan yang keempat adalah sosial. Kalau ustadz ngajar di santriwati, kemudian dia tidak bisa menjaga kompetensi kepribadiannya, nanti pasti mendapatkan masalah. Hubungannya terlalu dekat, lupa, setelah santriwatinya di rumah, chat-chatan, di luar konteks pembelajaran, itu berbahaya. Itu berbahaya. Ini yang harus kita perhatikan, karena sekarang kita dapati bahwa anak-anak itu rela untuk jauh dengan orang tua, rela untuk tidak menggunakan HP, rela untuk tidak tinggal di rumah mereka yang kemungkinan jauh lebih lengkap fasilitasnya daripada di pesantren. Itu tujuannya untuk belajar. Maka kita harus memberikan pelayanan yang maksimal dalam 4 hal ini, sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kita tahfidz, maka kita harus kerahkan kemampuan kita. Bagaimana mereka selesai belajar tahfidz, mereka memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Nanti sholat harus rajin sholatnya. Belajar akidah, setelah belajar akidah, mereka tidak lagi takut dengan pocongan, genderuwo, apalagi sundel bolong, kuntilanak, meskipun lokasinya dekat dengan kuburan. Kenapa? Enggak, mereka kalaupun ada itu jin. Asal kita tidak takut dengan jin, selalu membaca doa, maka insya Allah jin itu takut dengan manusia. Itu konsep. Orang belajar akidah, belajar tauhid bertahun-tahun, tetapi datang ke tempat gelap masih takut, sendirian juga masih takut, sehingga tidak bisa tidur kecuali dengan orang lain, maka perlu dipertanyakan akidahnya. Itu semua terkait dengan pemahaman, perilaku, persepsi, dan motivasi. Sehingga dari definisi itu kita bisa melihat bahwa proses pembelajaran ini yang di kelas artinya adalah interaksi hubungan antara peserta pembelajar, itu santri-santriwati, dan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini endingnya Ustaz, endingnya. Jangan sampai kita ngajari anak-anak ilmunya tinggi tetapi kemudian sikapnya tidak baik. Jangan sampai. Jangan sampai. Banyak orang tua yang ngeluh anaknya belajar di pesantren, tetapi kemudian ternyata ketika dibandingkan dengan anak lain yang dimiliki oleh orang tersebut yang belajar di SMA biasa, ternyata sikapnya berbeda jauh. Yang di pesantren itu kan capek, bangunnya terjadwal, belajarnya terjadwal, istirahat siang, istirahat malam, semuanya terjadwal. Ketika sampai di rumah, pengawasannya longgar, sehingga kemudian banyak terjadi santri yang ketika di pesantren itu rajin, ketika di rumah apa? Wah, tempat istirahat yang paling nyaman itu. Subuhnya karena biasanya kalau terlambat disiram air misalkan, tapi nggak boleh siram air ya, karena nggak setuju ada siram air untuk santri yang bangun subuh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau percikan air boleh. Itu ada hadisnya, percikan air boleh, tapi kalau nyiram ini nggak boleh, berbahaya. Orang disiram pasti langsung bangun, kalau di atasnya itu ranjang atau tembok nanti bahaya. Atau antum narik santri kemudian antum berdirikan, padahal sininya belum connect, itu bahaya, bisa oleng, bahaya. Cara membangunkan sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bangunkan pelan-pelan sambil dibisiki pelan-pelan, kalau masih sulit boleh diperciki air, boleh perciki air. Itu boleh. Banyak yang seperti itu.
menjadikan rumah sebagai tempat istirahat. Kalau itu yang terjadi, maka pembelajaran yang kita lakukan di pesantren itu belum optimal, masih pada ranah pengetahuan. Baca kitabnya bagus, harokatnya nggak ada yang salah, tetapi dengan gurunya nggak hormat. Ada nggak itu? Ranking 1 hafalannya ya kuat, tapi dengan ustadzahnya tidak hormat. Ada apa tidak? Nah, itu berarti pembelajarannya belum selesai, karena belum mampu untuk mengubah perilaku santri atau santriwati. Dari definisi itu kita bisa melihat slide yang halaman 3, bisa dilihat Ustaz-Ustazah. Pembelajaran itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama, pengajar dan pembelajar. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Ini Ana tulis secara detail, karena masing-masing poin nanti ada penjelasannya. Tetapi dalam teori pembelajaran, bahwa kegiatan belajar mengajar itu rukun yang pertamanya adalah pengajar dan pembelajar. Pengajar itu kita, pembelajar itu santri-santriwati. Itu satu rukun. Rukun yang kedua, bahan ajar, materi pelajaran. Itu rukun yang kedua. Nanti akan kita jelaskan satu persatu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, kira-kira apa Ustaz? Satori. Sarana. Oke, sarana. Karena di situ ada tulisan sarana. Apa? Kira-kira antum? Baru ya antum ya? Di sini baru ya? Iya, karena wajah antum baru pertama kali ana lihat sekarang ini. Dan ada beberapa wajah yang tidak ana lihat. Tadi katanya ada kegiatan Ustaz ya? Iya. Ustaz, silakan. Rukun yang pertama dalam kegiatan pembelajaran itu adalah pengajar dan pembelajar, itu satu. Yang kedua adalah bahan ajar, materi yang kita ajarkan. Yang ketiga kira-kira apa, Ustaz? Karena rukunnya hanya ada 3, Ustaz. Ya. Milih, Ustaz. A, sarana, B, media, C, strategi dan metode, D, evaluasi. Kira-kira antum milih yang mana? Betul. Antum sudah kuliah, Ustaz? Belum ya? Ya, betul ini, bagus ini. Strategi dan metode itu rukun yang ketiga. Kalau nanti ada yang berminat memprint ini, nyetak ini, maka rukun yang pertama pengajar dan pembelajar, rukun yang kedua bahan ajar, rukun yang ketiga adalah strategi dan metode. Sudah, itu 3 rukun pembelajaran. Adapun sarana, media, evaluasi itu bagian luar dari rukun. Kalau ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, jadikanlah sarana, media, evaluasi itu terserah antum, mau sekunder atau tersier. Tapi primernya pembelajaran itu cukup dengan 3 hal: guru, murid, ada materi yang diajarkan, dan cara mengajar. Sudah selesai. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau dulu ketika ngajar sahabat, ada kelas ini 7A, 7B, 7C, ada ranjang di asrama? Tidak ada. Masjidnya apakah sebagus ini? Iya. Beliau ngajari para sahabat dimanapun mereka ketemu. Gurunya siapa? Rasulullah. Muridnya siapa? Para sahabat. Berarti rukun yang pertama. Ketika Rasulullah mengajar itu beliau menyampaikan ilmu apa tidak? Menyampaikan ilmu. Makanya kita mewarisi dari Rasulullah SAW hadis-hadis yang jumlahnya sangat banyak. Itu rukun yang kedua, bahan ajar. Ketika Rasulullah mengajar itu menggunakan strategi dan metode apa tidak? Pasti. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Rasulullah SAW memberikan perlakuan yang berbeda untuk beberapa sahabat yang berbeda-beda. Itu terkait dengan strategi dan metode. Seandainya tidak ada strategi dan metode, kira-kira perlakuan Rasulullah kepada semua sahabat itu sama apa tidak? Sama. Tetapi beliau tahu bahwa A itu berbeda dengan B, sahabat B berbeda dengan sahabat C, maka masing-masing harus mendapatkan perlakuan yang pas untuk masing-masing individu. Itu namanya strategi dan metode. Nanti insya Allah akan kita bicarakan.
tambahan Ustaz. Kalau antum bawa anak-anak di kelas belajar kok bosen, bawa ke masjid. Mereka di masjid bosen, cari tempat di mana. Bahkan mungkin antum perlu suatu saat misalkan belajar di tengah lingkungan ini. Tergantung dari konteksnya. Kan ada pelajaran bahasa Arab. Kalau pelajaran bahasa Arab itu terkait dengan misalkan kendaraan, ajari mereka bahasa Arab di tempat parkiran itu. Ada sayyaro, ada dabbabah, ada bawabah, ada apa, ajari mereka. Kalau ternyata nanti konteks dialognya itu terkait dengan jalan, cari tempat di pinggir jalan. Di situ ada syari', di situ ada az-zuqaq, ganggang. Seperti itu tempat belajarnya. Kalau nanti terkait dengan apa, misalkan pelajaran takut kematian, ajak aja mereka ke belakang sana, duduk di atas samping kuburan, baca kitab di sana. Itu gak ada masalah. Kenapa? Karena tempat belajar itu tidak hanya berhenti di kelas. Makanya sekolah-sekolah yang duitnya banyak dan sudah levelnya atas itu, mereka banyak menciptakan ruangan sebagai tempat untuk belajar. Sebagai tempat untuk belajar. Karena semuanya tahu bahwa itu adalah tambahan. Itu adalah tambahan. Ustadz, kita ingin belajar di kelas terus, Ustadz. Maka PR-nya adalah bagaimana mendesain kelas agar menjadi tempat yang menarik. Menjadi tempat yang menarik. Media, tadi Ana menghubungi Ustadz Abdul Qohar, Ustadz, filenya dimasukkan ke laptop. Tapi kemudian Ustadz, waktunya mepet Ustadz, nggak bisa dimasukkan. Ya udah, nggak apa-apa, filenya dikasihkan ke Ustadz. Kenapa? Karena anak paham bahwa media adalah kebutuhan primer, sekunder atau tersier? Sekunder atau tersier, bukan primer. Makanya kita jangan pernah sebagai guru ini merasa terhambat untuk tidak bisa mengajar dengan baik gara-gara media. Karena ini tambahan. Termasuk nanti evaluasi. Bagaimana kita melaksanakan proses penilaian. Dengan penilaian itu kita bisa mendapatkan beberapa hal yang penting. Sekarang fokus kita terkait dengan guru pengajar. Kalau terkait dengan murid nanti, karena kita tujuannya ini memperbaiki diri kita. Ana punya kebiasaan di kelas itu, kalau Ana sudah selesai ngajar, biasanya Ana minta anak-anak itu untuk nulis. Tapi kebiasaan ini beberapa tahun tidak dijalankan karena pandemi. Biasanya kalau anak ngajar di kelas, setiap akhir semester anak minta anak-anak untuk nulis. Kelemahan anak atau kekurangan anak sebagai guru dalam masalah mengajar itu seperti apa saja. Itu anak-anak nulis. Itu nanti anak bawa pulang kertasnya, kemudian anak baca satu-satu. Kelebihannya nggak usah minta. Kelebihan biarkan. Asal gak dikritik berarti itu sudah pas. Tapi yang dikritik itu berarti harus kita baca, kemudian kita perbaiki. Anak bawa pulang, baca satu-satu. Ustadz bicaranya terlalu cepat. Nah, besok berarti saya nggak boleh terlalu cepat. Ya. Ustadz jelaskannya terkadang kurang detail. Itu satu-satu dibaca. Kenapa? Seperti yang tadi sudah Anda sampaikan, kalau ini betul-betul kita perhatikan, nanti kita akan menjadi pengajar yang berkualitas, Ustadz. Semakin lama semakin bagus. Dulu kan pernah Anda sampaikan, ada kecenderungan bahwa guru yang senior itu akan lebih mampu menyelesaikan persoalan daripada guru junior. Masih ingat apa tidak ini? Tetapi guru senior yang bagaimana? Guru senior yang mau belajar. Guru senior yang mau belajar. Sekarang terkait dengan pengajar, halaman 4. Ini kita sudah masuk ke teknis ini. Dan ini terkait erat dengan pedagogi. Yang pertama, ini mungkin bagi sebagian antum agak bulet ini, apa ini? Tapi nggak apa, minimal kita sudah tahu sekarang. Karena kita sekarang mau naik yang lebih tinggi lagi nih. Guru itu harus memahami SKKD. Yang sudah kuliah pendidikan ini beres. Yang belum kuliah pendidikan, apa ini SKKD?
SKKD, SK itu standar kompetensi, KD itu kompetensi dasar. Ini istilah di kurikulum 2013. Sudah ada revisi kurikulum 2013, revisi 2017, SKKD diganti dengan KIKD. Nah, tugas antum nanti setelah kajian ini atau nanti malam masuk ke internet. Definisi SK dalam pembelajaran itu apa? Definisi KD itu apa? Atau definisi SKKD itu apa? Antum baca sendiri. Nanti tahu. Atau KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Definisi KIKD dalam pembelajaran itu apa? Nanti antum baca sendiri. Yang ingin Ana sampaikan bahwa guru itu harus paham sebelum dia mengajar bahwa dia itu dituntut oleh sekolah pesantren untuk menyampaikan materi tertentu dalam pelajaran tertentu. Kalau bahasa Indonesia, oh berarti saya itu guru bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia itu kan banyak. Sekarang yang harus Ana ajarkan itu materi besarnya apa? Itu SK. Contohnya dalam fikih, SK itu siswa memahami konsep tentang sholat. Itu namanya SK, standar kompetensi. Siswa memahami materi tentang haji. Materi tentang sholat dan haji itu materinya hanya satu atau banyak? Banyak. Nanti kita turunkan ke KD, kompetensi dasar. Kalau kita bicara tentang sholat, kira-kira apa Ustazah? Yang pertama, definisi, ya kan? Ya kan? Yang kedua apa? Syarat sahnya sholat misalkan. Yang ketiga apa? Apa kira-kira kalau kita bicara tentang sholat? Definisi sholat itu apa? Atau kita tambahi setelah definisi dalil-dalil yang mewajibkan sholat misalkan, kemudian rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat misalkan, kewajiban-kewajiban sholat misalkan, atau sunah-sunah sholat misalkan. Perincian dari siswa memahami teori tentang sholat, kemudian dijabarkan definisi sholat, rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, itu namanya SKKD. Ini yang harus kita pahami sebelum kita mengajar. Coba nanti sekarang. Ini sebenarnya harus workshop, Ustaz. Masing-masing bawa buku. Tapi untuk bisa seperti itu butuh waktu. Dan seperti yang sudah Ana sampaikan bahwa materi Ana itu adalah materi hiburan untuk antum. Ya kan, mendengarkan pokoknya seneng, hiburan. Kalau ada workshopnya praktek pasti pusing. Nanti Ana akan bicara dengan Ustaz Abdul Qohar kapan kita naik level bahwa guru itu memiliki perangkat pembelajaran yang bagus. Itu nanti suatu saat ini. Ini kita kenalan dulu dengan beberapa konsep. Coba nanti masing-masing memahami dulu apa itu SKKD. Setelah selesai memahami, kemudian masuk ke internet aja, searching di Google. Setelah itu selesai, kemudian masing-masing mengambil bukunya, mengambil bukunya. Setelah mengambil bukunya, kemudian petakan. Saya mengajar nahwu, itu kira-kira SK-nya apa, KD-nya apa. Nanti antum tulis satu-satu itu. Ustadz, apakah yang seperti itu penting? Ustadz, penting. Kenapa? Karena terkait dengan yang ketiga ini, materi pokok. Kalau SKKD-nya itu adalah sholat, definisi sholat, kira-kira materi yang Ana sampaikan itu apa? Ustadz Firanda ketika daurah kemarin berkali-kali menyebutkan kata gedabrus. Gedabrus itu orang bicara yang tidak jelas, kesana kemari, intinya apa? Nggak ada intinya. Itu gedabrus. Jangan sampai kita masuk kelas menjadi guru yang gedabrus. Ustadz ini kalau masuk cerita ke sana kemari, inti ceritanya apa?
Nggak ada. Terkait dengan pelajaran? Tidak ada, itu gedabrus. Loh kok bisa seperti itu? Ustadznya belum memahami SKKD dan materi pokok. Makanya pelajaran itu tanpa isi. Ustadznya ditanya, Ustadz antum itu intinya ngajari tentang apa toh pertemuan kali ini? Nggak tahu kan? Duh, materinya yang harus disampaikan apa? Ya ini di buku. Selesai apa tidak selesai? Ya tidak selesai. Nah ini kecelakaan, nggak boleh terjadi. Berikutnya kegiatan pembelajaran. Setelah kita tahu SKKD materi pokok, berikutnya kegiatan yang kita lakukan saat pelajaran itu seperti apa? Ini sudah Ana sampaikan di pertemuan sebelumnya. Meskipun di bawah itu ada nanti ada pada saat mengajar, itu antum lihat nanti halaman 5 dan seterusnya. Itu nanti dicek kembali. Dicek kembali. Itu jumlahnya 22. Kemarin Ana sudah meminta antum untuk menghafalkan, Ustadzah untuk menghafalkan 22 poin itu. Kalau kita praktekkan saat kita ngajar, insya Allah pembelajaran kita menjadi menarik. Karena ini kunci. Ini kunci. Coba antum mengajar tanpa ada diskusi. Nanti kelasnya hening. Antum silakan nanti ngajar tanpa ada pertanyaan. Antum baca kitab, terjemahkan terus, nanti kelasnya hening. Antum ngajar duduk saja seperti anak sekarang ini. Itu nanti yang sana bisa tidur. Untungnya anak sekarang tempatnya agak tinggi, jadi bisa memantau. Nah ini nggak ada yang tidur, kalau yang ngantuk-ngantuk dikit ada. Karena harus ada keliling kemarin itu saat mengajar di kelas. Itu nanti dipraktekkan. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kalau kita sudah tahu SKKD, materi pokoknya apa, kegiatan pembelajarannya sudah dirancang, kemudian kita harus menentukan kapan pembelajaran saya itu dianggap sukses. Itu namanya indikator. Indikator itu terkait dengan pertanyaan apa yang nanti akan kita sampaikan kepada santri. Kalau memahami konsep sholat, kemudian definisi sholat, syarat-syaratnya sholat, rukun-rukun sholat, maka jadikan itu sebagai pertanyaan di akhir. Mbak, kita sudah belajar 90 menit terkait dengan sholat. Sekarang anti tahu tidak apa yang dimaksud dengan sholat itu? Itu namanya indikator. Nanti cara menyusunnya itu ada. Cara menyusunnya ada. Mbak, sebutkan beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Itu bisa kita masukkan ke dalam indikator. Ditambah lagi nanti guru itu harus bisa membuat pertanyaan terkait dengan penilaian. Penilaian. Ini di kelas. Ini sudah teknis loh Ustaz. Harus diingat-ingat loh ini. Harus diingat, ingat penilaian. Penilaian bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Contoh, kita sudah selesai mengajar tentang sholat. Kemudian kita tunjuk acak. Di pertemuan sebelumnya sudah Anda sampaikan, minimalnya kita itu memberikan berapa pertanyaan? Lupa ya? Berapa pertanyaan? 4 pertanyaan setelah mengajar. Pertanyaannya apa saja itu harus dikonsep jelas, sehingga tidak ngasal. Antum coba jelaskan definisi sholat itu apa? Udah selesai, bisa apa tidak bisa? Kemudian yang kedua, antum sebutkan beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Ini terkait dengan penilaian. Berikutnya, alokasi waktu. Setiap kita harus memperhatikan alokasi waktu. Alokasi waktu itu adalah waktu yang diberikan oleh sekolah kepada kita untuk mengajar di hari tersebut. Misalkan antum ngajar pelajaran bahasa Inggris di hari Sabtu, kelas 7A misalkan. Guru itu harus tahu anak itu di kelas 7A hari Sabtu mengajar bahasa Inggris, waktunya berapa menit, itu harus tahu. Kenapa? Terkait dengan perencanaan yang akan kita laksanakan. Berikutnya harus menyiapkan sumber belajar. Sumber belajar itu materi tentang sholat, definisinya apa, syarat sahnya apa, rukunnya apa, kewajibannya, sunah-sunahnya apa, itu kita ambilkan dari buku apa, itu sumber belajar. Kalau masing-masing kita sekarang alhamdulillah mengajar di sini sudah mendapatkan buku, ya apa tidak? Ustaz, antum ngajar apa Ustaz?
Hah? Tahfidz. Ada buku pegangannya apa tidak? Mutabah ada. Kalau tahfidz ya sumber belajarnya satu ya, mushaf ya. Ya, antum Ustaz ngajar apa Ustaz? IPA. Ada buku pegangannya? Ada. Alhamdulillah. Ana mau kasih tahu itu. Aslinya lembaga pendidikan itu tidak berkewajiban memberikan buku pegangan guru untuk guru. Kalau kita ngajar di sini kemudian sudah disiapkan buku, itu alhamdulillah Ustaz, kita nggak pusing. Kita nggak pusing. Aslinya sekolah itu kewajibannya adalah menyampaikan SKKD dan indikator. Nih Ustaz. Sumber belajarnya mana? Cari sendiri Ustaz, antum kan buku. Antum kan guru. Internet bisa dan lain sebagainya bisa. Buku-buku bisa, itu aslinya. Tapi kalau sekarang kita datang dapat buku, alhamdulillah itu paling enak. Makanya banyak guru, utamanya ustadz-ustadzah, ketika mengajar misalkan fikih, tahu bukunya Mulakhos Al-Fiqhi misalkan, ditanya SKKD indikator yang diinginkan apa? Wah, udah mulai ngeblank itu. Kenapa? Karena kurikulumnya adalah buku. Tanpa tahu materi yang diinginkan dari buku itu apa saja. Apa saja. Contohnya, di sebuah pesantren karena menggunakan buku fikih dari sebuah kementerian di luar negeri, Saudi Arabia, itu ada materi tentang at-tafhid, barapan liar. Di pesantren itu karena bukunya muqarrarnya itu harus dipelajari, itu dipelajari untuk santriwati. Kebayang tidak di Indonesia itu ada santriwati yang balapan liar? Kebayang apa tidak? Kira-kira pernah mendengar santriwati balapan liar? Tidak ada. Tetapi karena itu muqarrar yang harus dipelajari, materi yang ada di buku itu harus disampaikan apa tidak? Harus disampaikan. Kira-kira santriwatinya ketika belajar tentang balapan liar itu nyaman apa tidak nyaman? Ustadz, kenapa kita belajar materi ini? Wong kita tidak pernah terpikirkan sama sekali akan melakukan balapan liar. Nah, itu kelemahan buku. Itu kelemahan buku. Makanya nggak ada masalah kita menggunakan referensi sebuah kitab, tapi SKKD materi pokok indikator itu harus jelas. Harus jelas. Ini akan menjadi lebih afdol jika guru itu mengetahui prota dan promes. Prota itu program tahunan Ustaz. Promes program semester. Selama hidup antum pernah dengar kata prota promes atau belum? Belum. Sejak antum dilahirkan. Antum di dunia ini udah berapa lama Ustaz? 22 tahun. Sekalipun nggak pernah dengar kata prota promes. Antum sekarang kalau diminta buat prota promes bisa apa tidak? Ya nggak bisa, mau dengar aja enggak. Iya. Antum bisa buat sambusa apa tidak? Gak tahu. Ya karena kita nggak pernah. Antum coba nyebutin satu makanan yang kira-kira nggak tahu. Iya. Hah? Antum minta ana bikin ote-ote. Ana ote-ote apa aja nggak tahu ana. Nggak mungkin ana bisa membuat. Makanya pertemuan kita ini sekarang kenalan. Karena kita insya Allah suatu saat akan naik level ini. Gurunya nanti, wah, hebat-hebat nanti. Ini harus dilalui nih masalahnya Ustaz. Harus dilalui ini. Kalau ini tidak kita lalui ya pesantren kita akan gini-gini terus. Ana mau tanya lagi. Antum Ustaz, usia antum berapa Ustaz? Hah? 24 tahun. Antum udah hidup di dunia 24 tahun, pernah dengar kata prota promes? Belum pernah kan? Ya, satu lagi sekarang. Antum Ustaz? Usia berapa Ustaz? Antum? Iya. 28. Sudah pernah buat prota promes? Sering ya? Pendidikan kan? Iya. Guru apa Ustaz? Guru fikih. Masih kuliah sekarang? Oke. Iya. Prota itu apa? Coba kita bersama-sama menyebutkan kata prota dan promes. 1, 2, 3. Prota. Promes. Program tahunan. Program semester. Oke.
Nanti ini tambah lagi ada silabus. Silabus itu nanti suatu saat akan Anda jelaskan. Prota itu adalah program selama 1 tahun santri belajar di pesantren ini terkait dengan pembelajaran di kelas. Ini nanti kita buat sumber utamanya adalah kalender pendidikan. Di pondok ada kalender pendidikan, Ustaz? Ada kalender pendidikan. Kapan datang, kapan pulang, kapan libur, kapan di pondok tapi nggak bisa belajar karena Idul Adha misalkan. Kapan di pondok ada, kapan di santri di pondok tapi nggak bisa belajar karena ustadz-ustadznya ada pengajian. Nah, kita sebagai guru itu harus tahu, Ustaz. Dari 1 tahun itu kemudian kita ambil. Kepentingan guru adalah saya harus tahu selama 1 tahun di kelas 7A saya itu bisa mengajar dan ketemu santri di kelas berapa kali. Itu kepentingannya. Agar mudah, prota itu dibuat dalam bentuk program semester. Jadi 1 semester, 1 semester. Misalkan sekarang ini kita berada di penghujung semester atau di awal semester? Di penghujung. Kalau antum ingin merencanakan pembelajaran dengan bagus, pelajaran fikih semester 1 tahun ajaran depan, maka pertama kali yang antum harus cari adalah anak itu pengen tahu tahun ajaran depan semester 1 saya itu bisa ketemu dengan kelas itu, misalkan 7A, misalkan ini, atau 10A atau kelas apa, itu berapa kali. Ustadz, kenapa antum kok ngeyel minta kurikulum ini ngejar-ngejar terus? Iya, biar saya itu bisa membagi materi, membagi waktu. Sekarang pertanyaannya, kita pernah mendengar ustadz yang kehabisan jam apa tidak? Sering. Anak minta jamnya dong. Loh kenapa? Materi anak belum habis. Sering apa tidak? Itu berarti ustadznya nggak tahu prota, promes, alokasi waktu, pokoknya ngajar terus. Apalagi kalau sering nggak ngajar tanpa izin, tanpa perencanaan. Ada kajian ini, udah ya, ini kajian ustadz pengen belajar di luar, pergi. Ya. Ini istrinya ustadz agak demam dikit, izin ya. Nah itu tambah kacau. Tambah kacau. Atau kebalikannya, ustadz ustadzah sering kelebihan waktu. Nawarkan di grup WA kan, jam ana sudah habis, ini masih 3 pekan, tapi ana udah selesai materinya. Nah, berarti selama ini dia ngajar tanpa ada pembagian waktu yang jelas. Seperti orang naik bis malam lewat jalan tol, padahal seharusnya dia lewat jalan arteri. 12 terus. Perumahan-perumahan di bawah tol itu tinggal sama dia. Siswa-siswanya pokoknya cuma dilihati karena dia di atas tol. Makanya terakhir dia sudah sampai Jakarta, waktunya masih banyak. Makanya kita harus ini. Prota Promes itu saat yang nyusun pertamanya adalah sekolah. Makanya Kaldik harus sudah muncul ini, Sat. Sudah ada, Sat. Kalender pendidikan tahun ajaran baru itu sudah harus dibuat. Setelah Kaldik itu dibuat, nanti antum rame-rame ngitung. Semester 1 tahun ajaran baru itu ada berapa pekan santri di sini? Itu dihitung. Berapa pekan santri ada di sini? Setelah itu turunkan lagi, selama santri di sini itu berapa pekan mereka bisa belajar di kelas. Karena normalnya 1 semester masing-masing kita sebagai guru itu harus bisa mengajar minimalnya 14 pekan, maksimalnya 16 pekan. Ini diingat-ingat ini, diingat-ingat. Kalau ada guru 1 semester hanya mengajar 8 pekan di kelas itu pasti kurang. Pasti ada materi yang belum diajarkan atau belum disampaikan. Itu pasti nggak bisa tidak. Tidak bisa? Tidak. Kalau ada guru selama 1 pekan ngajar sampai 24 pekan, berarti distribusi waktunya bermasalah. Nah ini semuanya akan bisa kita pahami kalau kita menyusun pertama Kaldik, yang kedua Prota dan Promes. Makanya mengetahui Prota dan Promes itu sangat
penting. Yang ketiga, sebelum mengajar, guru harus menguasai materi pelajaran. Ini terkait dengan kompetensi apa? Kompetensi apa? Asatidah? Ustadzah? Sebelum mengajar kita harus menguasai materi yang akan kita ajarkan. Itu terkait dengan kompetensi apa? Profesional. Kemarin sudah Anda jelaskan. Yang ketiga adalah menyiapkan RPP. RPP itu apa, Ustaz? Enggak, ini beliau tahfidz ini. Tahfidz enggak ada RPP-nya tahfidz itu. Pokoknya mendengarkan, tasmi, bagus, lembar mutabah diisi, selesai. Pokoknya paling enak itu guru tahfidz. Enaknya saat mengajar, enggak enaknya ya saat menghafal dan murojaah. Ya, RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah suatu saat akan Anda tampilkan, dan ini harus pakai slide. Bagaimana kita menyiapkan RPP. Pak Nadiem, Menteri Pendidikan sekarang itu ingin guru itu menyiapkan RPP tidak seperti yang dulu lagi berlembar-lembar. Pak Nadiem inginnya RPP itu hanya 1 lembar. Tapi 1 lembar itu bisa menunjukkan kepada masing-masing kita apa yang akan kita laksanakan saat mengajar. Formatnya banyak. Nanti insya Allah suatu saat akan Anda sampaikan ke antum semua. Ini terkait dengan apa yang harus kita siapkan sebelum mengajar. Adapun pada saat mengajar, ini pernah dibahas kan? Ya kan? 22 poin. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas slide yang ke-10, bahan ajar. Ini yang belum kuliah pendidikan, biar mulai membuka saat gambaran kita ini. Oh, ternyata kegiatan pembelajaran itu tidak hanya seperti yang saya ketahui selama ini, guru masuk ngajar. Oh, ternyata ada unsur beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Ya, meskipun kelihatan sederhana, tetapi kalau tidak kita perhatikan dengan baik, nanti kegiatan pembelajaran kita ini tidak akan maksimal. Kalau pembelajaran kita tidak akan maksimal, kira-kira target kita membuat santri yang tadinya paham tidak paham, perilakunya menjadi lebih baik, itu kira-kira akan tercapai apa tidak? Jawabannya tidak akan tercapai, karena kegiatan yang kita laksanakan aja belum maksimal. Ini yang perlu diperhatikan. Kita akhiri dari sampai sini saja. Insya Allah pertemuan berikutnya, kalau Allah takdirkan kita ketemu lagi, berarti kita akan bahas slide yang ke-10. 10. PR antum semuanya, tapi ini tidak ada tagihannya. Tidak ada tagihannya ini. Maksudnya kesadaran ini. Ya, PR yang ada tagihannya itu PR yang harus dikumpulkan. Tapi ini kita tidak PR, tapi basisnya kesadaran. Nanti yang sudah pernah S1 pendidikan, ya review lagi lah, murojaah lagi. Yang belum nanti masuk ke Google searching. Istilah-istilah yang tadi sudah Anda sampaikan itu penjelasannya seperti apa. Sehingga kita, oh ternyata seperti ini. Begitu ya. Thayyib, ini yang bisa disampaikan, semoga memberikan manfaat.